lagi? Hari gajian. Benar Bapak Ibu? Siapa yang gajian hari ini? Oke. Bapak Ibu, perkenalkan saya Santi Sharon Rosemaster dari Bandung. Bapak Ibu, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk menonton ya video sedikit aja. Silakan operator. Kawan, kondisi dunia kerja kian menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tapi lowongan kerja terbatas. Situasi ini juga semakin rumit akibat PHK di mana-mana. Bahkan melalui cuitan X, ada diploma hingga sarjana yang nggak dapat pekerjaan sesuai gelarnya. Mereka rela banting setir menjadi sopir hingga asisten rumah tangga atau ART untuk menghidupi keluarganya. Menurut data BPS pada Agustus 2024, ada sekitar 144,64 ribu penduduk yang bekerja dan 7,47 juta penduduk yang menganggur. Sementara itu, situasi perekonomian yang sulit ini juga didukung dengan badai PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan. PT Sritex misalnya, yang telah mem-PHK lebih dari 10.000 pegawai, setelah resmi ditutup pada Maret 2025. Kemudian, pabrik Sanken, yang akan berhenti beroperasi pada Juni 2025. Akibatnya, pabrik ini akan mem-PHK 459 pekerja. Lalu ada juga Yamaha. PT Yamaha Music Product Asia akan menutup pabriknya akhir Maret 2025. Ada 400 orang terpaksa dirumahkan. Selain itu, PT Yamaha Indonesia juga akan berhenti beroperasi pada Desember 2025. Keputusan ini merumahkan sekitar 700 karyawan. Menurut data dari Kemenaker, lonjakan PHK terbesar terjadi di Jakarta, yaitu ada sekitar 24.686 orang. Jawa Barat 11.088 orang, Banten 5.171 orang, dan Jawa Timur 4.596 orang. Dari kondisi ekonomi yang sulit ini, apakah kamu juga terdampak? Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video tersebut, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? PHK di mana-mana, ya Bapak Ibu. Jadi pengangguran juga di mana-mana. Malah saya pernah baca ya Bapak Ibu, ada di salah satu sosmed itu seseorang yang lulusan S1, dia jadi asisten rumah tangga di luar negeri Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin gak? Sekolah tinggi-tinggi, sekolah mahal-mahal, tapi ngurusin lansia di luar negeri, 2 lansia gaji 14 juta. Saya cuma lulusan SMA, tapi gaji saya di Atomi puluhan juta. Bapak Ibu mau yang mana? Pasti mau yang seperti saya ya. Nah Bapak Ibu, tadi kita udah lihat ya pengangguran di 2025 itu kurang lebih 7 juta Ibu untuk seluruh Indonesia. Nah Jawa Barat sendiri, kita kan warga Bandung, Jawa Barat sendiri itu 11.000 orang Bapak Ibu. Bapak Ibu kepikir gak? Persaingan di luar sana sangat ketat untuk mencari income. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah benar duduk di sini, sudah benar mememberkan diri, mengabdikan diri kepada Atomi. Ya, Bapak Ibu sudah benar menjalankan bisnis Atomi. Seperti saya nggak nyesel sama sekali, saya ambil keputusan 3 tahun lalu. Kalau enggak sekarang pasti saya lagi pusing cari income. Ya Bapak Ibu. Nah seperti cerita saya sebelumnya, saya ini pengusaha kuliner, UMKM Bapak Ibu, kecil-kecilan. Tapi kalau cabangnya puluhan, gede juga Bapak Ibu, benar ya? Jadi saya itu pernah cerita, saya punya 27 cabang di Bandung. Saya rasa orang yang penggemar mie akan tahu produk saya, pasti pernah tahu produk saya. Jadi Bapak Ibu sekarang saya sisa 3 cabang. Bapak Ibu kebayang gak? Omset yang begitu besar, ratusan juta, malah menyentuh angka miliar, itu sekarang cuma 3 cabang. Untuk menutupi biaya aja ya, kos kita udah gak sanggup Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak punya income saya cuma pas-pasan aja buat operasional usaha itu. Dan saya nggak punya rumah Bapak Ibu. Ya, jadi 3 tahun yang lalu saya memutuskan saya bergabung di Atomi karena ada teman saya, sahabat saya yang mengajak saya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau 3 tahun yang lalu saya nggak memutuskan, saya rasa saya bisa nggak makan hari ini. Nggak makan enak maksudnya ya, mungkin makan sekedar kenyang bisa. Tapi kalau untuk makan enak, pakai baju bagus, untuk jalan kemana-mana nggak bisa Bapak Ibu. Dan itu udah pasti.
Ya Bapak Ibu. Nah, keputusan 3 tahun yang lalu itulah adalah keputusan terbaik saya. Karena apa? Karena keputusan 3 tahun lalu, sekarang saya bisa menikmati uang yang diberikan dari Atomi kepada saya. Nah Bapak Ibu, hasil dari Atomi itu apa sih? Banyak Bapak Ibu, banyak banget. Selain teman, komunitas yang positif, saya yang dari setelah COVID nggak punya apa-apa lagi, puluhan tahun saya berbisnis, puluhan tahun saya berusaha Bapak Ibu, dari pagi sampai malam, sampai benar-benar nggak bisa kemana-mana, karena kalau saya pergi pasti omset saya turun. Jadi saya udah punya sesuatu 3 tahun ini saya mengerjakan Atomi Bapak Ibu. Ya jadi saya sudah bisa beli rumah 230 meter, ya saya bisa renovasi rumah tersebut ratusan juta. Saya udah bisa membelikan mobil untuk anak saya secara cash, ya walaupun bukan mobil yang mahal. Jadi Bapak Ibu, keputusan itu penting. Bapak Ibu kalau nggak berani ambil keputusan, Bapak Ibu salah besar. Nunda, besok lagi, lihat lagi, besok lagi, lihat lagi. Lama-lama ketinggalan jauh sama teman-teman Bapak Ibu. Ya, nah kenapa sih Bu, kenapa bisa berhasil ya Atomi? Ya bisa, udah ada kok, banyak kok. Leader-leader teman-teman kita banyak yang sudah di depan, yang sudah menggapai kesuksesan di Atomi. Ya, jadi apa itu Atomi? Atomi itu merek produk-produk Korea Bapak Ibu ya. Jadi di sana dijual apa aja. Bapak Ibu mau apa aja ada. Sabun cuci piring, spons cuci piring, ya Bapak Ibu, sampo, skincare, suplemen, vitamin, semuanya ada Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya memutuskan ini boleh saya kerjain. Kenapa saya memutuskan? Karena saya udah lihat hasilnya pada teman saya yang menawarkan itu. Dan saya tahu kita semua perlu kebutuhan-kebutuhan yang ada di aplikasi Atomi. Ya Bapak Ibu benar, Bapak Ibu tiap hari sikat gigi kan? Siapa yang gak sikat gigi? Entar gak dapat gaji dari Atomi setiap hari Selasa ya. Jadi Bapak Ibu yang gak sikat gigi mulai sikat gigi, mulai beli sampo, mulai beli odol ya Bapak Ibu. Ada suplemen banyak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu gak butuh A, Bapak Ibu ada yang lain. Benar ya Bapak Ibu, jadi saya itu pertama kali setelah saya tahu produknya bagus, saya memindahkan belanjaan rumah tangga saya ke merek-merek Atomi Bapak Ibu. Selain itu, saya bukan cuma mau pakai produk, setelah pakai saya berpikir saya ini harus beli Atomi, barang Atomi dari uang Atomi juga. Saya nggak mau keluar duit. Kalau kata teman saya, ini mah cewek yang doyan duit banget. Benar Bapak Ibu, saya tuh doyan duit banget. Mana ada ya Bapak Ibu yang gak suka duit ya. Jadi saya pindahin belanjaan saya ke Atomi, tapi saya berpikir gimana ya caranya supaya Atomi yang ngebayarin juga produknya. Saya gak mau rugi, akhirnya saya tanya-tanya teman saya, bisa, ada caranya. Nah sekarang Bapak Ibu, saya bukan cuman produk dibayar sama Atomi, tapi saya udah dapat puluhan juta, bahkan saya lihat mungkin seminggu yang lalu, ternyata saya dari Atomi udah dapat 1 miliar lebih loh Bapak Ibu. 3 tahun Bapak Ibu. Dan itu nyata nggak bohong-bohong ada di aplikasi. Jadi saya beli rumah tersebut, saya renovasi rumah tersebut, semuanya dibayarin Atomi Bapak Ibu. Saya beli baju, saya bisa ngajak keluarga saya makan di restoran bagus, itu uang dari Atomi Bapak Ibu. Coba kalau saya mengandalkan bisnis kuliner saya nggak memutuskan menjalankan bisnis Atomi. Wah saya nggak tahu. Sampai sekarang pun itu menjadi topik pembicaraan saya sama suami saya. Dia selalu bilang, ih gila ya kalau kamu dulu nggak di Atomi gimana. Iya yang gimana-gimana kalau kamu sih ada usaha walaupun sisa 3. Kalau saya perempuan harus punya uang sendiri Bapak Ibu. Mau beli apa bisa, mau bantu siapa bisa, enak banget kalau punya uang Bapak sendiri Bapak Ibu. Apalagi kalau uangnya berlebihan, bener ya? Saya ini berlebihan walaupun belum banget. Saya bersyukur banget. Saya ngerasain kerja ini hasilnya. Dulu saya omset banyak Ibu ratusan juta bahkan menyentuh miliar. Tapi saya nggak menikmati hidup saya. Kenapa? Saya itu dari pagi 4 subuh saya udah bangun. Prepare masak segala macem. Buka toko, jaga toko, nungguin orang makan. Pas sore itu kita shift kedua kita prepare lagi. Malam kita rapi-rapi.
tutup toko, mandi, tidur, begitu seterusnya Bapak Ibu. Sampai saya tuh nggak memikirkan penampilan lah ya, nggak memikirkan untuk diri saya sendiri. Karena memang bukan nggak mau, nggak bisa, nggak sempet. Tapi saya di Atomi Bapak Ibu, dengan income transferan yang di setiap Selasa, setiap tanggal 7, setiap tanggal 22 itu ke rekening saya, bersih Bapak Ibu. Dan saya bisa menikmati hidup saya. Saya bisa menikmati uang saya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi kalau buat saya nggak punya pilihan. Mutlak di Atomi. Benar-benar Bapak Ibu kemana-mana juga sekarang susah Bapak Ibu. Anak saya juga semua sekolahnya tinggi. 2 orang di luar negeri tapi income-nya masih besar saya. Padahal udah oma-oma ya, cuma lulusan SMA. Bahasa Inggris aja cuma bisa yes dan no doang. Jadi Bapak Ibu ayo deh jangan kemana-mana lagi. Bapak Ibu udah benar di sini. Di sini duduk diam, dengerin apa yang dibicarakan di depan, Bapak Ibu putusin. Kalau Bapak Ibu sampai gak memutuskan hari ini, nyesel nanti. Jangankan 3 tahun, seminggu kemudian juga nyesel Bapak Ibu. Benar makin hari pengangguran, PHK makin banyak. Saya dengar ada satu dealer mobil merek terkenal di Pastur, itu udah legend waktu saya 18 tahun pindah ke Bandung, itu udah ada. Tapi tutup loh Bapak Ibu sekarang. Coba Bapak Ibu pikirin deh, kalau kita kerja di dealer tersebut, tiba-tiba dengan usia 45, 50, kita di tempat kita kerja tutup. Terus kita mau cari kerja di mana? Lah wong yang hebat-hebat aja, yang S1, S2 aja jadi ART di luar negeri. Ngurus lansia itu gak enak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi ayo Bapak Ibu putusin aja. Nah, tahap-tahap perusahaan Atomi sudah menyiapkan langkah-langkah buat kita gimana supaya berhasil melakukan bisnis ini. Ya Bapak Ibu, jadi yang pertama itu kita harus punya visi, kita harus punya tujuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya visi, punya tujuan, punya mimpi, itu sangat kita itu yang membuat kita ayo bergerak, ayo keluar dari zona nyaman. Kita gapai visi kita. Pasti setiap dari kita punya mimpi, punya visi, punya impian. Benar Bapak Ibu? Ya jadi bohong kalau orang gak punya mimpi. Dulu saya ditanya gini, San tujuan kamu apa sih? Gak tahu ya, gak ada tujuan. Tapi itu saya pikir saya gak waras kalau saya jawab begitu. Semua orang pasti punya tujuan, pasti punya mimpi ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo ya ciptakan, wujudkan mimpi Bapak Ibu. Di Atomi, bisa Bapak Ibu, sudah banyak kok kesaksiannya ya, sudah banyak testimoninya. Itu kalau Bapak Ibu kayak gini ya, Bapak Ibu ke pertemuan itu yang duduk di depan tuh udah ada uang Bapak Ibu. Mau gak duduk di depan? Apalagi kalau Bapak Ibu ke Jakarta ya, Success Academy, wah makin banyak yang berdiri duduk di depan Bapak Ibu. Itu bukan bohong loh, itu bener-bener waktu itu saya berpikir gak mungkin gitu kan. Cuman memperkenalkan produk, pakai produk bisa punya uang puluhan juta di rekening, nggak mungkin. Tapi setelah saya dapat pairing pertama saya, itu saya langsung benar berarti. Atomi itu nggak bohong dan uangnya nyata Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ciptakan mimpi Bapak Ibu, Bapak Ibu ciptakan visi, tujuan ke depan apa. Ayo terus berkomitmen Bapak Ibu. Komitmen, pegang komitmen Ibu, pegang komitmen Bapak. Tanpa kita berkomitmen, kita nggak bisa menjalankan bisnis apapun. Bisnis itu dijalankan dan bisa berhasil kalau kita punya komitmen. Ya Bapak Ibu ya, jadi jangan naik turun, up and down, jangan Bapak Ibu. Harus konsisten, kerjain apa yang leader kita ngomong, kita lakukan. Karena kita tahu mereka udah melalui dulu dari kita Bapak Ibu. Mereka udah tahu apa nih nanti yang akan jadi kendala di depan, apa yang akan menjadi halangan kita pada saat kita drop gitu ya, semangat kita, itu leader kita pasti bisa bimbing kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya visi, Bapak Ibu harus komitmen tinggi ya Bapak Ibu, jangan cuma berkomitmen, komitmen tinggi ya. Terus Bapak Ibu berkumpul tuh sama teman-teman, buat daftar nama, bongkar daftar nama, supaya apa? Supaya kita punya tim Bapak Ibu ya, kita bisa memperbesar jaringan kita. Ya setelah Bapak Ibu
bongkar daftar nama, ya Bapak Ibu boleh mengundang tuh. Ya misalkan kalau di grup kita ada yang namanya KBM, kerja bareng mentor. Nanti itu kita bareng-bareng tuh Bapak Ibu mengundang, ya nanti ada kendala, oh jawabnya apa ya ini, nanti leader kita bisa ajarin kita, teman kita udah bisa ajarin kita. Jadi Bapak Ibu jangan sendiri, ya kalau bisa dijadwalkan seminggu sekali kumpul bareng-bareng tim, ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu juga harus setelah mengundang pasti kita home party Bapak Ibu, itu harus. Kita nggak ketemu orang nggak bisa. Dulu saya karena saya dilarang sama suami saya nggak bisa keluar Bapak Ibu. Jadi saya kerja dari rumah. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak berkembang bisnis saya di Atomy. Ya jadi Bapak Ibu ayo kumpul sama tim ya home party menceritakan produk yang Bapak Ibu kira-kira udah pakai ya Bapak Ibu bawa barangnya. Jadi jangan bekerja sendiri Bapak Ibu. Kerja tim itu hasilnya akan lebih maksimal. Ya setelah Bapak Ibu home party dapat orang yang sudah memakai produk lagi, Bapak Ibu harus follow up. Jangan didiemin, orang udah beli hemohim misalkan ya. Karena budget dia cuma bisa beli hemohim, Bapak Ibu jangan diem. Oke nanti tanya 2 hari lagi, Bu, Pak, barangnya udah datang belum? Hemohimnya udah datang belum? Nah Bapak Ibu tanya, oh udah misalkan gimana Bu? Oh enak nih Bapak Ibu masukin lagi produk misalkan suplemen yang lain, vitamin C lah, ginseng lah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada follow up itu penting Bapak Ibu. Dan jangan bosan menunggu ya. Orang itu ada timingnya masing-masing. Orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Jangan kita memaksa kebutuhan dia A, budget dia A, tapi kita paksa yang B jangan. Nggak akan berhasil gitu Bapak. Nggak apa-apa, ikutin aja apa yang mereka butuh, uang mereka berapa. Nggak apa-apa mereka beli sesuai kebutuhan. Tapi kita jangan stop, kita tetap harus follow up sampai satu rumah pakai produk Atomy. Seperti saya dulu pakainya dikit, sekarang karena saya di follow up sama leader saya, satu rumah itu semuanya Atomy. Bahkan rumah keluarga saya yang lain juga produknya Atomy. Ya Bapak Ibu ya, nah Bapak Ibu jangan lupa segala sesuatu bisnis itu kita perlu mentor, kita perlu pendahulu kita supaya dia bisa kasih saran ya, solusi buat kita. Jadi Bapak Ibu nggak bisa berjalan sendiri seperti yang saya bilang, nggak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Nggak akan bisa kalau Bapak Ibu cuma mau jadi sales master mungkin bisa, tapi itu pun capek banget. Saya udah mengalami beberapa cycle, capek, lelah banget. Pada akhirnya mentor saya bilang, leader saya bilang, kalau jalan sendiri capek dan benar Bapak Ibu harus bangun jaringan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan segan-segan konsultasi, telepon tuh leader. Ya, kalau perlu 24 jam leader kita teleponin biar dia nggak bisa tidur Bapak Ibu. Yang ketawa paling gede yang merasa. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, kita nggak punya pilihan. Atomy itu ada pilihan menurut saya, pilihan saya yang tepat 3 tahun lalu saya putusin. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus melakukan 8 langkah yang perusahaan Atomy ini sudah tetapkan dan itu berhasil Bapak Ibu. Karena kalau diaplikasikan sama usaha konvensional juga itu sebenarnya nyambung. Ya Bapak Ibu ya, nyambung kita apa yang leader kita lakukan ya, downline kita juga gitu, apa yang kita lakukan mereka lakukan, jadi duplikasi Bapak Ibu. Ya semua nyambung sebenarnya, cuman memang kalau konvensional ini makin lama makin turun Bapak Ibu, apalagi yang modalnya pas-pasan. Sekarang pemain gede yang modalnya gede itu banyak banget Bapak Ibu. Ya, kalau bisnis Atomy saya merasa makin hari income saya makin banyak, makin dompet saya makin tebel lah, rekening saya makin nolnya nambah terus. Jadi Bapak Ibu, bedanya Atomy sama bisnis saya yang saya sebelumnya, itu saya merasa dulu saya kuliner turun Bapak Ibu. Saya pernah mengalami masa jaya, pernah. Omset saya sampai menyentuh miliar itu saya pernah. Tapi saya nggak bisa menikmati hidup saya. Dan lama-lama itu turun. Kenapa? Karena ya persaingan makin ketat, modal yang besar makin banyak. Kalau jaringan ini makin hari income saya makin tinggi karena jaringan saya makin besar. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saya mah kalau disuruh cita ya, pokoknya saya mah udahlah cinta mati saya sama Atomy itu. Tahun 98 kerusuhan, krisis ekonomi, saya lagi bekerja di satu perusahaan Bapak Ibu. Perusahaannya lumayan besar, Bapak Ibu tahu Spring Bed King Coil,
King Coil, merek King Coil dan merek Floren. Itu saya di sana Bapak Ibu, 7 tahun saya bekerja. Tahun 98 kerusuhan krisis ekonomi, perusahaan saya melakukan pengurangan karyawan. Saya waktu itu udah 9 tahun kerja Bapak Ibu. 7 apa 9 tahun gitu ya. Dan perusahaan itu memecat, mem-PHK cewek-cewek, wanita-wanita, ibu-ibu semua. Semua perempuan dikeluarin, dikasih pesangon tapi. Karena perusahaan nggak bisa ngegaji lagi gitu. Saya nanya sama bos saya, kenapa Pak cewek-cewek, ibu-ibu yang dikeluarin, saya bilang gitu. Kenapa bapak-bapaknya masih tetap bekerja? Jawaban bos saya apa? Karena seorang istri nggak menanggung biaya rumah tangga. Tapi seorang suami menanggung biaya rumah tangga. Itu dulu Bapak Ibu, tapi sekarang banyak yang kebalik ya, bener-bener gak? Bener gak ibu-ibu? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya kalau saya ditanya, saya bilang saya udah cinta mati di Atomi. Dan saya tutup cabang saya yang di KBP itu karena saya mau full time di Atomi. Kenapa? Karena saya tahu uang yang saya terima itu uang yang utuh di rekening saya. Saya sudah memutuskan berada di sini dan saya nggak mau kemana-mana. Banyak Bapak Ibu yang menawarkan produk lain, MLM lain banyak banget. Tapi saya udah bilang, belum dia ngomong aja saya udah bilang enggak saya nggak mau. Saya bilang gitu, saya orang Atomi. Ya jadi Bapak Ibu, ayo bikin brand kita ya Atomi. Seperti yang saya bilang, saya dulu dikenal Enci Mitarik, produk saya Mitarik Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang semua orang di kompleks saya bilangnya Enci Atomi. Nama saya sendiri nggak ada yang tahu Bapak Ibu dari dulu. Coba tanya orang kompleks saya nggak ada yang tahu, kecuali teman-teman dekat saya. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang keadaan nggak menentu banget. Banyak teman-teman kita, teman terdekat, keluarga terdekat, udah nggak punya pekerjaan. Tapi pada saat mereka nggak punya kerjaan, income saya stabil loh, malah naik. Seorang ibu rumah tangga yang nggak pinter bahasa Inggris, yang nggak pinter MLM, ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa loh, saya bisa loh di sini. Jadi Bapak Ibu cuman tinggal memutuskan aja kok, putuskan, kerjakan, konsisten aja Bapak Ibu. Maju aja terus. Selama kita maju, kita pasti sampai pada tujuan kita. Memang kecepatan beda-beda, tapi saya pastikan kita pasti sampai asal jangan berhenti. Ya Bapak Ibu. Nah, pernah dengar Mr. Pak bilang, kesuksesan itu adalah milik orang-orang yang punya keberanian. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, siapa yang mau berani di sini? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau kaya? Siapa yang mau beli rumah? Siapa yang mau beli mobil? Siapa yang mau pakai duit enak aja gitu loh. Nggak usah mikir, dulu saya sama leader saya mau ke Bangkok aja nabung 100.000 sebulan Bapak Ibu. Kapan mau pergi saya bilang sampai saya balikin tuh duitnya. Ke Bangkok murah Bapak Ibu cuma 4 juta. Tapi kalau sebulan 1 juta 40 bulan Bapak Ibu. Siapa yang mau pegangin duit orang 40 bulan? Mau beli online aja, ngajak. Supaya apa? Ongkirnya bisa sharing, padahal ongkir cuma 20.000. Bapak Ibu mau hidup kayak gitu? Siapa yang mau pakai duit bebas? Mau nolong orang bebas? Mau beli baju bebas? Ayo kita sama-sama kerjakan Atomi. Atomi Indonesia, ayo bisa.